Kalian siapkan seperti tadi, ini aja, nggak usah gel tambahan. Kemudian ini kalian buka, selang kateter juga dibuka. Oke, deket banget itu buka, video ya. Cairan kalian siapkan untuk kunci. Oke, kalau sudah, mau pakai yang mana? Yang itu ya. Maaf, berarti kan diganti dengan selimut mandi ya. Apa sih? Selimut mandi kemudian dipasang perlak pengawas ya. Setelah itu kalian ganti dengan handscoon steril. Setelah ganti handscoon steril, kalian pasang duk bolong sekalian ya. Kalau penis hygiene-nya adalah steril, jadi sekalian steril. Ini udah ganti sarung tangan steril ya. Kalian kalau mau vulva hygiene atau penis hygiene, misalkan Bu nggak estetik mau pakai pinset boleh. Kalau pengen bersih tuh biasanya ya langsung tangan ya boleh, intinya begitu ya. Kalau ini misalkan pakainya, saya contohkan pakai yang pinset ya. Misalkan pinset, ini harusnya tuh udah basah memang ya. Ini masih steril ya, anggap aja di sini ya. Iya. Tawa pula. Ini kalau sudah steril ya. Untuk yang perempuan tadi 5. Kalau yang oke. Kalau untuk yang laki-laki 3 kali saja ya. Iya. Nah, Kameramen. area itu ya. Bersihkan area meatusnya. Meatus ureter. Oke. Wow, basah. Kemudian yang kedua itu area sekitar preputium ya. Preputium tuh ini nih, yang kalau laki-laki disunat tuh kulit yang ujung tuh, kan udah nggak ada kulitnya. Iya. Tahu nggak ya Pak? Ini dia mah iya Pak ya. Ya kita, ya intinya kan tadi udah lubang, terus ini kan sini ya. Yang nggak disunat ya? Kan masih ada. Kan disunat mau udah nggak ada kulit, berarti kan udah langsung begini kan? Gak ada kulitnya. Iya. Yang bagian ujungnya tuh maksudnya udah kepala penis aja, jadi meatus terus kepala penisnya kalian bersihkan. Ya udah. Yang kalau nggak ada kulit tuh beda-beda lagi kalian tuh ya mungkin. Gak ada kulit. Satu laginya adalah sampai dengan area batang Penis. kalian bersihin ya. Ini bawah sampai dengan atas bersihin semua ya. Oke? Kalau sudah, berarti kalian bersiap untuk memberikan Pemasangan gel. Pemberian. Nah ini biar nggak sakit Pak, punten ya Pak, saya beri obat anestesi, kalian masukkan ini kakean. Nanti ditunggu 5-10 menit sampai dengan dia nggak merasakan apapun, baal di area itu, supaya nggak sakit tuh ya. Terus misalkan itu ya, dicoba saja ditanya, Pak, terasa tidak sakit nggak ketika tersentuh gitu ya? Oh tidak, ya baik. Kalau tidak, kalian lakukan pemasangan ya. Nggak perlu kalian kasih lagi, tinggal kalian masukkan. Pak, nggak kerasa kan ya? Tarik napas ya boleh ya. Oke, bengkoknya tadi harusnya didekatkan ya, jangan megang bengkok nih. Karena tak contohin, ini kan steril, harusnya udah di dekatnya. Kalau urin keluar sudah langsung ditampung. Kalau langsung itu aja sih Bu, bisa nggak apa enggak? Apa? Kalau langsung disambungin sama apa? Nanti kalian akan kesulitan pas melepas ini dupnya. Oh, iya. Ini sampai bawah. Iya. Jadi saya menyarankannya begitu. Iya. Kalau misalkan Bu udah terlanjur lupa ya Bu, bengkoknya nggak didekatkan. Gampangnya pas masang kalian kasih klem aja biar nggak keluar. Tapi ya kalian jadi nggak tahu udah masuk ke kandung kemih atau enggak. Ya. Oke, kalau ini sudah, jangan lupa Dikunci. Wah, baik. Kunci ya, jangan lupa yang ada begininya karetnya. Kalian masukin. Kenapa? Kalau apa? Pelepasan kateter di ini juga sekarang nggak dicek
Apakah lepas ataukah tidak? Kalau sudah, kalian lepas ininya. Punten ya Pak. Ini nggak apa-apa ya. Kemudian kalian sambungkan. Urin baiknya cuma satu ya. Kalau yang area ini kan udah nggak steril, berarti tangan kita udah nggak steril ya. Iya. Tuh, gini ya. Sudah. Nah, yang ini sebenarnya kalau di rumah sakit bisa kalian kasih kasa 2, terus ditali di sini tuh. Kalau nggak Pakai ada ember. pengaitnya. Ember. Iya, di rumah sakit tuh pakai ember di bawahnya. Oh, ditadongin ember. Nggak usah, ini mah tinggal kasa aja tuh. Kan kasa ini Ikat. panjang, dipanjangin tuh. Terus ikat di sini sama sini. Kan pasiennya tiduran tuh. Iya. Gitu. Kalau sudah selesai. Bu, nanti kalau misalkan mau melepas gimana? Kalau melepas tuh harus ada bladder training dulu. Bladder training tuh nanti pertemuan ambil dulu. Kosongin, nanti kalau udah ditarik. Ya. Sakit enggak? Agak panas. Yang pernah saya rasakan waktu SC ya. Dan paling tidak nyaman menurut saya. VT itu masih bisa saya. Bedanya adalah kalau irigasi itu adalah yang pakai three-way catheter ya. Jadi ini kan dimasukkan ya. Gak muat-muatnya yang ini. Apa Cak? Muat yang ini. Itu juga muat. Iya. Yakin? Iya. Udah dicoba? Udah. Oke. Ada yang musuk-musuk. Ditarik dulu ya Kak. Dibilang juga penuh. Perasaan ada AC juga kayak nggak ada AC sih. Indramayu lagi nang apa Cah? Panas Lagi sekali. panas. Ini bisa? Oh bisa. Nih, kalau misalkan kasusnya dioprek adalah dengan ada irigasi kateter. Sik, kok saya jadi ngeblank. Kan kunci ya? Cuma yang ini. Wah, gimana? Apa? Belendungnya di sini. Iya makanya saya pelan-pelanin karena kayaknya di sananya nggak bisa itu. Iya. Tahu ikan gini dianya. Ya gini. Tuh belum kempur, belum ngembang. Kenapa ya? Tidak mau mengembang yang ini. Ya, intinya kalian kunci lah ya. Ini kalian kunci intinya mah. Oke? Karena dia nggak bisa. Kemudian yang satu adalah untuk urin bag kan begitu ya pas Iya. masang tuh. Nah sekarang adalah untuk yang irigasi. Kalau irigasi, astagfirullah 50 cc nya lupa. TL. Ini kalau yang model dia secara berkala dilakukan irigasi ya. Seperti biasa kalau kalian saya mau masang infus ya. Jadi selangnya ini diaktifkan. Harusnya gimana Pak? Di bengkok. Nanti bengkok nambah satu aja, satu untuk alat, satu untuk nampung urin misalkan ya. Itunya Tiang. lem dulu. Terus terus ini boleh kalian salurkan Kan ini irigasi. kok tepung apa ada apa-apanya. Oke, ini kan udah ya, pastikan tidak ada gelembung udara. Nah, ini masuknya adalah yang di lumen yang ketiga ya. Nih, tapi ini tuh modelnya yang kurang pas. Jadi kalau nanti usah, bolehlah kalian pakai plaster yang agak besar itu.
di plester ya. Tapi sebenarnya harusnya yang model dia bisa langsung masuk tanpa model ada ininya. Kan jenis infuser macam-macam ya. Nah, ininya disambungkan. Itu masih ditekan ya. Oke, pertama misalkan di hari pertama itu kalian bisa dalam 24 jam pertama itu kalian alirkan dengan kecepatan misalkan 60 TPM. Boleh 60 TPM itu kan berarti hampir kayak di loading ya, atau bolehlah di loading full gitu ya. Jadi ininya di loading masuk ya, full kalian nyalakan dalam 24 jam pertama, dia akan keluar cairannya. Pasti masih ada merah-merah berdarah hari pertama tuh. Kalau sudah di hari kedua, kalian turunkan alirannya. Boleh 60 TPM di hari kedua. Los lagi. 60 TPM, jangan di los. Misalkan awalnya di los, di sini nanti hari kedua setengahnya gitu ya. Dia keluar kayak apa. Kemudian hari ketiga kalian kurangi lagi dengan tetesan seperti biasa, misalkan kayak infus 20 TPM. Udah, nanti biarkan dia sampai benar-benar bersih, sampai ada instruksi dari dokter untuk dilepas irigasinya gitu. Itu kalau dengan menggunakan cairan infus. Kedua itu dengan cara yang manual. Kalau manual itu pakai spet 50 cc ya. Ya, dimintain dulu.